Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas topik tentang dilatasi, bagian dari transformasi perubahan bentuk akibat perbesaran atau pengecilan. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa dapat memahami pengertian dilatasi, kemudian menentukan dilatasi titik pada pusat 0,0, menentukan dilatasi kurva pada pusat 0,0, menentukan dilatasi titik pada pusat A, B, dan menentukan dilatasi kurva pada pusat A, B. Jadi ada dua pusat dan ada dua benda yang didilatasikannya. Pusatnya dari 0,0 dan pusat A, B, serta benda yang didilatasikan adalah berupa titik dan berupa kurva. Nah, ilustrasi dilatasi seperti ini. Jadi dilatasi ini kalau pusatnya di 0,0, ini ada titik asalnya ini A, B, C ya. Jadi kalau A didilatasikan didilatasikan dengan skalanya 3, maka bayangannya dia menjadi A aksen. A aksen. 3 itu artinya panjang dari pusat dilatasi yaitu 0,0, yaitu OA aksen, ini sama dengan 3 kali panjang dari pusat ke awalnya, titik awalnya OA. Jadi OA aksen ini sama dengan 3 OA. Demikian juga sama OC aksen ini akan sama dengan 3 kali OC, dan OB aksen sama dengan 3 kali OB. Ini kalau skalanya positif ya. Jadi kalau skalanya positif maka dia searah dari pusat menuju dengan benda asalnya ya. Dengan titiknya itu searah. Kalau negatif maka dia akan berlawan arah seperti ini. Jadi ini skalanya adalah negatif 1. Maka bayangannya adalah berseberangan di pusat dilatasinya. Besarnya kalau skalanya 1 sama ya. Jadi OA aksen, OA double aksen ini panjangnya sama dengan OA karena besar skalanya 1 ya. Hanya ini berlawanan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Secara geometris gambarannya seperti itu. Pengertian dilatasi. Nah, ini tadi ilustrasinya. Dari ilustrasi tersebut kita dapat mengambil atau menarik kesimpulan bahwa dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali tertentu itu disebut dengan faktor dilatasi, atau dengan kata lainnya itu faktor skala. Dan titik tertentu disebut dengan pusat dilatasi. Nah, ini sifat dilatasi. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K lebih dari 1 maka bangun diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula, searah ya. Jika K sama dengan 1, bangun tidak mengalami perbesaran, perubahan ukuran maupun letaknya. Jika K antara 0 dan 1, maka bangun menjadi diperkecil, arahnya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K-nya antara min 1 dan 0, maka diperkecil, arahnya berlawanan arah dengan terhadap pusat dilatasi ya, dengan bangun semula. Jika K sama dengan min 1, maka ukurannya tidak diperbesar, hanya arahnya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika kekurang dari min 1, maka bangunan menjadi diperbesar dengan arah berlawanan dengan terhadap pusat dilatasi. Kita bahas satu persatu, yaitu dilatasi terhadap titik pusat. Jadi pusat dilatasi ini adalah 0,0 ya. Misalkan ada titik A, dilatasikan dengan faktor dilatasi K, maka bayangannya adalah OA aksen. Dengan cara menarik garis dari O ke A, kemudian
Kalau positif maka dia akan searah ya, searah seperti ini. Searah OA aksen. Nah, panjang OA aksen seperti dikatakan sebelumnya ini akan sama dengan K kali panjang OA. Skalanya terhadap OA ini, jadi OA ini sebagai skalanya ya. Berapa kali itu? Ukur acuannya. Berapa kali ini? Berapa kali OA? Itu namanya skala faktor dilatasi. Nah, secara matriks, jadi titik A, X, Y didilatasikan dengan D dengan pusat dilatasi 0,0 atau titik O dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen ini adalah mengikuti persamaan, yaitu sama dengan persamaan matriks diagonal, dengan yang tidak nol itu adalah K ya, dikali dengan matriks titik ya, X, Y. Kita ambil contoh. Tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat 0,0, titik O 0,0 dan faktor skala 3. Nah, kita gunakan matriks seperti ini ya. Jadi 3 ini adalah faktor skalanya kali dengan 24. Maka kita gunakan aturan atau prosedur perkalian matriks ya, baris kali kolom ya, 3 kali 2 ditambah 0 kali 4, kemudian baris berikutnya 0 kali 2 ditambah 3 kali 4, dan hasilnya adalah 6, 12. Jadi bayangan titik tersebut atau hasil dilatasnya adalah 6,12. Soal berikutnya ini kurva ya. Kurva yang sederhana itu adalah garis ya. Misalkan garis G ya, 2X ditambah 4Y min 3 sama dengan 0. Didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Persamaan garis G setelah didilatasi adalah, kita lihat X aksen dan Y aksen punya persamaan seperti ini ya. Kemudian kalau kita selesaikan perkalian sebelah kanan sama dengan ya, ini yang ini diselesaikan, maka hasilnya adalah min 2X min 2Y. Nah, dari sini kita dapat hubungan bahwa min 2X sama dengan X aksen, dan kita dapatkan bahwa X itu sama dengan min 1/2 X aksen. Baris berikutnya itu min 2Y sama dengan Y aksen, dan Y sama dengan min setengah Y aksen. Kita punya garis awalnya adalah 2X ditambah 4Y min 3 sama dengan 0. Nah, hasil dilatasinya adalah berupa G aksen dengan mengganti X-nya dengan aksennya. Jadi X-nya diganti dengan ini min 1/2 X aksen, dan Y-nya diganti dengan min 1/2 Y aksen. Kemudian diselesaikan, disederhanakan ya operasinya, atau diselesaikan operasinya, maka didapat min X plus min 2Y min 3, atau X aksen ditambah Y aksen plus 3 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari dilatasi tersebut. Berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu dilatasi dengan pusatnya adalah A, B. Jadi acuannya, penarikan garisnya itu adalah A, B. Seperti ini ya. Jadi kalau ini dianggap titik pusatnya P gitu ya. PA itu awalnya, kemudian PA aksen ini jarak dari pusat dilatasi ke hasil dilatasi. PA aksen ini akan sama dengan K kali ya, banyak K kali dari PA ya, sebanyaknya ini. Nah, bagaimana menentukan A aksen koordinatnya ya? Koordinat tentunya X aksen, Y aksen. Nah, berapa atau bagaimana menentukan X aksen, Y aksennya? Penentuannya adalah mengikuti prosedur seperti ini ya. Jadi kalau ada titik A dilatasi dengan, nah ini belum diganti ya, pusat dilatasinya adalah A, B, di sini bukan O ya, A, B, K, A aksen, X aksen, Y aksen, maka ini hasilnya adalah aksen, yaitu koordinat X aksen, Y aksen, maka
X aksen Y aksen itu mengikuti persamaan matriks seperti ini ya. Di matriks diagonal dengan diagonal adalah skala dilatasi ya, dikalikan dengan X dikurangi A, Y dikurangi B ditambah dengan A, B. Matriks dilatasi A, B ya, faktor dilatasinya ya. Pusat dilatasinya. Baik, kita ambil contoh. Tentukan bayangan titik A min 5,2 setelah didilatasikan terhadap pusat 3,4 dan faktor skalanya min 3. Nah, kita tentukan persamaannya nih. Nah, ini ya. X aksen Y aksen ini min 3, ini matriks diagonalnya. Kemudian ini apa? X Y ini adalah titiknya ya. X Y min 3 min 4 plus 34 itu pusat dilatasi. Nah, X-nya kita ganti dengan titik yang diinginkan, yaitu min 52. Nah, kemudian selesaikan, maka didapat 24 matriks 2 per kolom ya, 24 6 ditambah 34 hasilnya adalah 27 10. Jadi bayangan atau hasil dilatasinya A aksen itu adalah koordinatnya 27,10. Nah, ini contoh yang berikutnya adalah kurva ya, berupa garis ya. 2x ditambah 4y min 3 sama yang tadi ya. Faktor skalanya min 2 dengan pusatnya tidak 0,0 tapi 2, min 4. Kita lihat perhitungannya ya. Ini ya, kita masukkan saja ya yang diketahui, yaitu ini faktor skalanya min 2 dalam bentuk matriks diagonal ya, kemudian titik awalnya X, Y ya, ini min 2 ini adalah pusat dilatasinya, min dikurangi 2 positif 2, ini min 4 ini B nya ya, kemudian ditambah pusat dilatasinya 2 min 4. Nah, kemudian ini dikalikan saja ya. Dikalikan dulu, ini min 2x dikali min 2 plus 4 ya. Ini kali ini 0 ya. Ini jadi tinggal min 2y min kali min jadi min 8 ditambah 2 min 4, hasilnya adalah min 2x ditambah 6 min 2y min 12. Nah, kemudian kita buat hubungan bahwa x aksen sama dengan min 2x ditambah y, yang kita inginkan adalah dalam bentuk x ya. Maka dilakukan perubahan, didapat bahwa X sama dengan 3 min setengah X aksen. Dengan prosedur yang sama kita cari Y ya. Nah, Y nya adalah min setengah Y aksen min 6. Nah, setelah didapat X dan Y, kita substitusi ke garis ya. Garis awalnya ini 2X ditambah 4Y min 3. Nah, X dan Y nya diganti dengan aksen ya, untuk mengetahui hasil dilatasi, yaitu G aksen sama dengan, nah, X-nya diganti dengan ini hasil tadi ya, 3 min setengah X aksen, Y-nya diganti min setengah Y aksen min 6 min 3. Dilakukan proses operasi ya, maka didapat nih 6 min X aksen min 2Y aksen min 24 min 3 sama dengan, disederhanakan maka menjadi X aksen ditambah 2Y aksen plus 21. Inilah hasil dilatasi dengan pusat 2, min 4 dengan faktor skala min 2 ya. Hasilnya adalah masih berbentuk garis ya, tidak merubah bentuk bendanya karena hanya digeser, diperbesar ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.